Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim." Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Tentunya bagi seseorang yang mencermati ayat-ayat suci Al-Quran, maka mereka bisa membuat suatu kesimpulan perbedaan para nabi dan orang-orang musyrik itu di dalam masalah kebangkitan. Mereka tidak percaya pada hari berbangkit, pada hari kiamat. Karena mereka meyakini setelah manusia mati, maka manusia itu akan menjadi tulang belulang. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Dan para nabi serta orang-orang musyrik memiliki perbedaan tentang masalah sesembahan. Para nabi mengajak kepada agama tauhid, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dan mereka tidak patuh dengan hukum-hukum Allah yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangannya. Nah, mereka merasa terikat. Mereka ingin bebas, yang kuat mengatur kepada yang lemah, serta mereka melakukan sistem monopoli, sehingga mereka menentang kepada konsep keadilan. Wa anna aktsara al-ayat awil katsira minha yattasilu bihadain al-mabda'ain biuslubin mubashir aw ghairi mubashir. Dan banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang dua konsep tersebut, yaitu yang menjelaskan masalah tauhid dan yang menjelaskan masalah al-ba'd. Kedua konsep ini selalu ditentang dan dilawan oleh orang-orang musyrik. Tauhid, mereka tidak percaya bahwasanya yang wajib disembah hanya Allah. Lalu mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Begitu juga dengan al-ba'd. Mereka tidak percaya pada hari berbangkit karena mereka meyakini setelah kematian tidak ada kehidupan kembali. Karena manusia sudah menjadi tulang belulang. Bi'uslubin mubashir atau ghairi mubashir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka tentang masalah tauhid dengan uslub mubashir. Artinya manusia langsung dibacakan firman supaya beriman dan supaya mentaati syariat Allah yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan. Atau ghairu mubashir, manusia diajak berpikir supaya manusia menyembah kepada Allah. Sebab di balik alam ciptaan itu didapatkan suatu kekuatan yang sempurna secara mutlak. Sehingga manusia
diajak berpikir dengan alam ciptaan itu, agar manusia melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, dan manusia percaya bahwa tiada yang berhak sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manusia diajak berpikir agar supaya manusia itu bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Dia memberikan nikmat, apabila nikmat itu tidak disyukuri, dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan petaka kepada manusia. Mengapa manusia tidak disiksa secara langsung? Supaya manusia itu bertobat, supaya manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Peluang kesempatan diberikan oleh Allah kepada mereka supaya mereka ini berbuat baik. Wa kana al-musyrikuuna yahtajuna lisyirki wa ibadatil asnam bi'adatil aba'i wal ajdad. Alasan klasik dari orang-orang musyrik, mereka tetap dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, menyembah para berhala dengan dalih. Itulah peninggalan para pendahulu mereka, para ayah mereka. Walihadkaril ba'di bi'anna alladhi yasiru turaban lan ya'uda ilal hayati marratan thaniyah. Dan mereka tidak percaya dengan hari berbangkit, karena mereka meyakini manusia setelah menjadi tanah, setelah menjadi tulang belulang, tidak akan manusia itu hidup kembali. Wa qad lakkana subhanahu nabiyyahul karim hujjatar raddi alaihim wa anzarahum bil azabil ajili wal ajili. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu dan memberikan hujjah yang diajarkan kepada para nabi, bagaimana cara untuk memberikan jawaban kepada mereka yang ingkar dengan hari berbangkit, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para nabi agar supaya memberikan peringatan kepada mereka, al-ajil wal ajil, memberikan peringatan segera. Para nabi menceritakan umat-umat terdahulu ketika mereka ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, berbuat kerusakan, maka nikmat itu dirubah menjadi petaka, seperti yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Ad, Samud, begitu juga kepada kaum Lut. Ancaman yang akan datang, para nabi diperintahkan untuk menceritakan hari berbangkit, hari kiamat, hisab, sirat. Begitu juga ancaman yang pedih dalam api neraka. Wa sabata dzalika fi 'asharatil ayat. Fa ya'juzul musyrikuuna 'anil jawab wa yalja'una ila al-'inad wal istihza'i wasyaghab. Dan telah dijelaskan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan masalah-masalah seperti itu. Pada suatu saat siksa disegerakan, pada saat yang lain siksa yang pedih kelak di hari kemudian. Sehingga orang-orang yang tidak beriman, mereka memiliki cara-cara klasik
untuk menolak ajakan para nabi, tidak percaya dengan janji-janji yang telah dijanjikan oleh mereka. Bahkan mereka mengolok-olok dengan ucapan wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik. Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Wa ahyanan yad'una 'ala ar-rasul al-a'zam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil halak. Kama asyarat al-ayatu الثلاثون من سورة الطور يقول الله تعالى أم يقولون شاعرا نتربص به ريب المنون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 30 yang menjelaskan tentang keyakinan orang-orang musyrik. Bahkan hasrat orang-orang musyrik kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan Muhammad itu adalah seorang penyair yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan setan, yang selalu dipengaruhi dengan kekuatan buruk. Am yaquluna syairun. Bahkan orang-orang musyrik itu mengatakan dia Muhammad adalah seorang penyair. Natarabbasu bihi raibal manun. Yang kami tunggu kecelakaan menimpanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diancam oleh mereka. Mereka ingin melakukan sabotase, mereka ingin melakukan pembunuhan. Mereka berharap agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasa. Sehingga tidak ada yang meneruskan isi risalah beliau. Waqad talammanat al-ayatus sabiqatu al-khitaba ma'al musyrikin hawla al-ba'di wat-tahdidi bi'adab al-khasfi wal-hasib fi dunya. Begitu juga beberapa ayat dari surat Al-Mulk yang sudah kita jelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman supaya mereka berpikir, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka percaya dengan hari berbangkit dan memberikan ancaman. Pada suatu saat mereka diancam dengan al-khasf, mereka akan dijungkir balikkan ke dalam bumi. Sebagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat. Manusia hidup di atas bumi dalam keadaan aman dan nyaman. Sebagaimana dia bisa memberikan nikmat, maka dia juga bisa memberikan petaka. Pada saat yang lain menceritakan tentang masalah hujan berbatu, badai yang bisa membinasakan kepada manusia, supaya manusia berpikir. Ketika manusia dalam keadaan nikmat, hujan diturunkan untuk memberikan kehidupan, bukan petaka yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Hujan itu diarahkan kepada kehidupan, sehingga hujan itu diturunkan di bumi, tidak diturunkan di laut. Agar supaya hasil pertanian mereka sukses dan kehidupan mereka berlanjut. Allah subhanahu wa ta'ala dia kuasa untuk menjadikan hujan yang sebagai nikmat itu sebagai petaka.
Bisa dijadikan hujan berbatu, bisa dijadikan badai, atau hujan itu diturunkan di padang Sahara atau diturunkan di laut. Maka ayat-ayat itu mengajak kepada orang-orang yang tidak beriman supaya berpikir. Supaya mereka melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azab jahannam wa bi'sal masir fil akhirah. Banyak ayat-ayat yang menceritakan bahwa siksaan api neraka itu pedih dan tempat kembali perbuatan syirik, perbuatan dosa itu ke dalam api neraka, supaya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dan supaya mereka mentaati syariat yang berupa hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, agar mereka tidak berbuat dosa. Kumman takalal khitab ila du'aihim 'ala ar-rasuli wal jawabu anhu haitsu amara subhanahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yaqula lahum atatarabbasu nabi wa biman ma'i raibal manun wa tatamannawna bi wa lahumul halal akhbiruni man ladhi tastafiduna idza tahaqqaqat umniyatukum hadhihi hal yunjikum halaki wa halaka man ma'i minal adab wa antum sajiruna fil ghina wal dhalal kalla la yanfa'ukum syai'un illa at-taubatu wal inabatu sawa'un amittum qabli amittu qablakum. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah, Dialah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau memberikan jawaban, supaya beliau memberikan penjelasan ketika mereka berhasrat untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada Nabi, atau mereka berangan-angan supaya Nabi bersama orang-orang yang beriman itu dibinasakan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jawaban, keterangan, penjelasan, atatarabbasu nabi wa biman ma'i raibal manun. Apakah kalian menunggu aku ditimpa oleh petaka? Begitu juga para pengikutku, sehingga dibinasakan oleh Allah. Wa tatamannawna bi wa lahumul halal. Apakah itu keinginan kalian supaya aku dan para pengikutku
ditewaskan, dibinasakan. Akhbiruni mallazi tastafiduna idza tahaqqaqat umniyatukum hai. Kalau memang begitu, berikanlah suatu kejelasan. Apabila keinginanmu itu benar-benar terwujud atau terjadi. Hal yunjikum halaki wa halaka man ma'i minal adab. Apakah setelah aku dibinasakan begitu juga orang-orang yang beriman turut bersamaku? Itu dapat menyelamatkan kalian dari siksaan Allah. Wa antum sadiruna fil ghayyi wad dhalal. Padahal kamu itu selalu dalam keadaan sesat. Kalla, tentunya tidak. La yanfa'ukum syai'un. Tidak akan bermanfaat sedikit pun kepada kalian. Illa taubat wal inabah. Kecuali kalian kembali kepada jalan yang benar. Kecuali kalian bertaubat. Sawa'un amittum qabli. Tidak berbeda. Apakah kalian mati sebelum aku? Aumittu qablakum. Atau aku mati sebelum kalian. Ini semua sebagai nasihat kepada mereka. Kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang-orang musyrik. Setelah mereka berhasrat, berkeinginan supaya Nabi dan orang-orang yang beriman itu dibinasakan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan klarifikasi apa yang kalian dapatkan jika kalian berharap supaya aku bersama orang-orang yang beriman itu dibinasakan. Apakah itu semua bisa menyelamatkan kalian dari siksaan Allah? Padahal kalian ini orang-orang yang sesat. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan kalian sehingga kalian tidak masuk neraka dan kalian tidak mendapatkan siksaan yang pedih adalah bertobat. Kembali kepada jalan yang benar. Tidak berbeda aku mati sebelum kalian. Atau sebaliknya. Kalian mati sebelum aku. Satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Bukan manusia itu berada dalam kesesatan.